Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh kesempatan yang indah yang Allah sajikan untuk kita bisa kumpul bareng, ya, kajian ala teman-teman biker, kajian bonus ngegas, dan tak lupa ana aturkan jazakumullah khair terkhusus Kecap MBIBR, Juen, juga Akh Zaini, juga Ahmedi, tim multimedia, dan juga yang hadir dalam kajian kali ini. Ya, walaupun kajian kita kajian ala-ala baker, tapi tetap ngaji dimanapun juga, anytime anywhere. Ya, dan subhanallah, terutama tatkala kita bahas aktivitas kajian kita, ilmu yang paling masya Allah paling dibutuhkan oleh umat manusia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan ibadahilah Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang kematian kepadamu. Ya, terutama apa? Sebaik-baik ibadah diantaranya tentunya ibadah yang didatangi dengan syarat-syaratnya. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, juga mencocoki atau mutaba'ah apa yang dibawa Nabi SAW. Tak luput dari itu syarat diterimanya amalan, ikhlas dan mutaba'ah, tak lepas dari tauhid. Tak lepas dari tauhid. Sebagaimana kesempatan kita mengkaji dari salah satu cabang dari ilmu yang ada dalam syariat ini, yaitu terkait dengan tauhid. Ya, dalam pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya terkait dengan pertanyaan malaikat di alam kubur, terkait dengan juga karangan muallif pengarang kitab dari Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama. Yang mana tiga landasan utama ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan malaikat. Berkata muallif rahimallahu taala, fa idza qila laka mal usul ats-tsalatsah, kalau ditanyakan kepada kalian apa itu al-usul ats-tsalatsah, ya, al-usul sebagaimana kita lalui sebelumnya bahwasanya al-usul atau aslun itu adalah sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Katakan seperti pondasi. Untuk membangun rumah harus ada pondasi, sehingga sesuatu yang lain di atasnya menjadi kokoh dan kuat. Ya. Dan kata mu'allif rahimahullah ta'ala, allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang tiga hal ini wajib diketahui oleh manusia tentang ilmunya, tentang ma'rifahnya. Faqul, maka katakan, ma'rifatul abdi rabbah, pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya, wa dinah, juga agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam pepatah tak kenal maka tak sayang, ya, agar kita lebih sayang dengan agama ini, maka kita harus tahu apa? Segala sesuatu dan dalilnya. Kita tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu tentang agama beserta dalilnya. Kalau antum beribadah disertai dengan dalil, antum akan apa? Merasakan yakinnya ibadah di atas kebenaran. Ibadah berasal dalil. Begitu pula Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu Nabi kita SAW sangat disayangkan. Sebagian kaum muslimin tak kenal dengan nabinya. Ya, mereka gampang saling menuduh, di antaranya apa? Ciri-ciri teroris, mereka yang berjenggot. Tuduhan mereka. Ciri-ciri orang ekstrem, mereka berjenggot. Ekstrem menurut siapa? Teroris menurut siapa? Subhanallah. Rahimahumullah jami'an, mereka tak kenal bahwasanya Nabi Muhammad jenggotnya paling lebat. Dalam riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwasanya lihya atau jenggotnya Nabi SAW tamla'u sadrah, memenuhi dadanya. Sama sekali nggak ada riwayat Nabi memotong jenggotnya, sama sekali.
Adapun yang datang riwayat adalah dari hadis atau dari riwayat Abdullah ibn Umar. Tapi khairul hadi adalah siapa? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Hadi Nabi SAW. Petunjuknya Nabi. Maka kita harus ikut petunjuk Nabi. Kita dulukan petunjuk Nabi SAW. Nabi Isa disebutkan Ibnu Katsir juga berjenggot. Nabi Ibrahim juga berjenggot, jenggotnya putih. Nabi Musa juga berjenggot. Kalau ada yang mengatakan ciri-ciri teroris adalah jenggot, maka ini sungguh-sungguh pengkebiran makna sunnah. Nah, sehingga yang dimaukan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tokoh dari teroris kalian adalah nabi kalian sendiri. Karena nabi kalian jenggotnya paling tebal, paling lebat. Ini dimaukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu Nabi kita SAW, bimbingan Nabi kita SAW, ya, Nabi kita membawa apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika diperintahkan, ya, kita datangi. Jika dilarang, kita tinggalkan. Dan jika tidak diajarkan, juga jangan dilakukan. Ya. Banyak di antara kaum muslimin, di antaranya apa? Melakukan amalan yang dianggap ibadah, padahal Nabi tidak mengajarkannya. Ya. Ini rahmatullah termasuk ketimpangan. Ya. Maka kita harus tahu tiga hal ini, ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang akan ditanya nanti oleh malaikat mungkar dan nakir. Man rabbuk, ya, wa man nabiyuk, wa ma dinuk, akan ditanyai. Dan inilah jawaban kita. Ketika apa? Ketika kita membekali diri kita dengan jawaban ini. Bekal ilmu, kemudian apa? Beramal dengan ilmu, mendakwahkannya dan bersabar di atas apa? Dakwah yang dia tegakkan di atas ilmu tersebut. Maka pelajaran yang awal sampai sekarang masih ada kaitannya, tautannya. Rahimahumullah jami'an. Kemudian kita sudah sampaikan dalam pertemuan yang lalu tentang hal-hal yang terjadi dari misteri alam kubur. Ya, apa yang terjadi di alam kubur, dari pertanyaan malaikat, ya, dari siksa kubur sampai berapa lama dia di alam kubur, ya. Berikutnya mu'allif rahimahullah ta'ala melanjutkan, fa idza qila laka, kalau kamu ditanya, man rabbuk, siapa Rabb kamu? Ya, siapa Rabb kamu? Ya, nanti ini pertanyaan apa? Pertanyaannya akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya, kita bisa menjawab kenapa? Karena kita mengilmuinya, kita mengamalkan ilmu tersebut, kita mendakwahkannya, dan kita bersabar di atas apa? Dakwah dan ilmu yang kita pegang. Man rabbuk, maka katakan mu'allif apa? Termasuk orang yang sayang dengan umatnya Nabi Muhammad. Makanya dia memberikan bocoran kira-kira soal yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, sebagaimana dikabarkan Nabi SAW. Kalau ditanya man rabbuk, faqul, maka jawablah. Nah, maka jawablah. Walaupun antum belajar jawaban seperti ini, antum sudah tahu ilmunya. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk, antum sudah hafal sampai ngelontok. Tapi apa? Tapi ilmu yang antum dapat, antum gak amalkan. Ada perintah sholat, tapi meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Yang padahal Allah telah berwasiat, wailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, kata Ibnu Abbas, itu apa? Orang yang mengakhirkan sholat. Sibuk motoran, kelayapan, bahkan padahal bukan musafir, tapi apa? Mengakhirkan waktu sholat. Ya. Diperintah puasa, gak puasa. Diperintah zakat, gak zakat. Diperintah la taqrabuz zina, jangan dekati zina, ternyata bukan hanya mendekati, mendatangi zina. Ya. Dilarang untuk mengkonsumsi yang menutup kepala, menutup akal dari khamr, baik minuman atau segala jenis, segala itu menutup akal, tetap dia datangin. Ya, dilarang pacaran. Dilarang apa yang diharamkan oleh Allah, dia datangin. Dan antum sudah bisa belajar seperti ini, menjawab 3 pertanyaan. Ya, niscaya karena apa? Karena amalannya menyelisih apa? Amalan tersebut menyelisih dari ilmu. Ya, ilmunya dianjurkan ini dan itu, dilarang ini dan itu, ternyata apa? Apa yang dilarang nggak didatengin, apa yang diperintah nggak didatengin, apa yang dilarang dia datengin. Akhirnya apa? Untuk mengucapkan la ilaha illallah aja kan kesusahan.
Walaupun sudah tahu ilmunya. Kenapa? Karena faktanya apa? Dia meninggalkan ilmu tersebut, tidak mengamalkannya. Jadi ilmu akan menjadi apa? Hujjatun alaih. Ilmu nanti akan menuntut dia. Ya, mengucapkan la ilaha illallah dipersulit. Untuk menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuk? Ya, wa ma dinuk? Wa man nabiyyuk? Enggak bisa jawab. Kenapa? Karena amalan menyelisih ilmu yang dia dapat. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Kalau ditanya, man rabbuk, siapa Rabb kamu? Faqul, maka katakan, jawablah. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amih wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau ditanya siapa Rabb kamu, ya, maka katakan, Rabbku adalah Allah. Ya, Rabbku adalah Allah. Ujung dari Asmaul Husna intinya adalah lafzul jalalah Allah. Ya. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Dialah Rabb. Ya, nanti akan kita sebutkan apa definisi Rabb. Ya. Dengan kenikmatannya, wa huwa ma'budi, dan dialah yang aku sembah. Dia adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa. Gak ada bagiku selain Allah Subhanahu wa taala yang kusembah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalilnya. Alhamd, ya. Alhamd, alif lam di sini apa? Lil istighraq. Alif lam di sini menunjukkan apa? Lil istighraq, yang apa? Menunjukkan mutlak. Alhamd, ya. Alif lam di sini alhamd itu apa? Mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh antum bilang alhamdulillah jiwen. Ya. Alhamdulillah Ahimedi misalkan. Gak boleh. Ini bisa apa? Bisa sesuatu yang dikhususkan untuk Allah ternyata apa? Dipalingkan kepada makhluk. Bisa jadi kalau itu lafaz, bisa jadi syiriknya syirik lafzi. Syirik lafzi. Alhamdulillah. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia diartikan apa? Segala puji bagi Allah. Itu hanya milik Allah. Kalau namanya khusus untuk Allah, nggak boleh untuk makhluk. Ya, nggak boleh untuk makhluk. Alhamdulillah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbil alamin. Ya, dia Rabbnya semesta alam ini. Rahman wa rahmatullah. Sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk lihat halaman 60, bahwasanya ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang itu mengenal Allah. Ma'rifatullah. Bagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yang perlu kita perhatikan apa? Memperhatikan dan memikirkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan apa? Dan memikirkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kita tahu Allah. Ketika kita tahu makhluknya Allah, kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya antum ketika motoran, ya, lihat gunung, lihat lautan, ya, lihat air terjun, lihat makhluk Allah, ya, ikhwah fillah, ketemu dari kota demi kota. Masya Allah, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallah. Ya, Allah berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi serta segala sesuatu yang diciptakan Allah? Demikian Nabi Muhammad SAW ketika masih kecilnya beliau SAW didapati teman-teman Nabi SAW biasa bermain-main, ya, sebagaimana bermain-mainnya anak kecil. Tetapi Nabi SAW sibuk untuk apa? Menghayati ciptaan Allah. Dari langit, dari bumi, dari bulan, dari matahari. Demikian, tidak seperti apa anak-anak kecil yang lainnya sibuk dengan permainan. Nabi sejak kecilnya sudah memikirkan tentang apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman, innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkarun. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkanmu tentang satu hal saja,
Yaitu apa? Supaya engkau menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian memikirkan. Ujung-ujungnya di sini apa? Agar kita ketika melihat ciptaan Allah, kita semakin apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman ya dalam sekian banyak ayat ini untuk mengingatkan kita akan ciptaannya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam terhadap tanda-tanda, terdapat padanya apa? Tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya, siang malam ya bergulir. Nah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lain kalau ahlul kalam ketika mendengarkan hadis Nabi SAW ya bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Apa kata ahlul kalam? Kalau Allah turun ke langit dunia di bagian Indonesia, Allah turun ke langit dunia di bagian Indonesia, berarti langit dunia di bagian Amerika bakal kosong. Ya, kalau Allah turun ke sini berarti arsnya kosong. Terus bagaimana dengan di sana? Oh, ini termasuk apa? Mereka nggak menghayati, nggak mentadabburi, nggak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini apa? Asma wa sifatnya. Ya, asma wa sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk sifat Allah, Allah turun. Ya, tapi mereka pakai akal. Kalau Allah turun ke bagian Indonesia, berarti bagian Amerika kosong. Ya, ini termasuk apa? Takalluf. Ya, mereka memikirkan sesuatu yang Allah tidak perintah mereka untuk membagaimanakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini alhamdulillah termasuk apa? Qillatul adab ma Allah. Ya, termasuk apa? Gak punya adab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Allah nempel dengan arsy-Nya? Kalau Allah turun ke langit dunia sebelah sini berarti di sana turun, berarti di sana kosong. Ya, berarti gak ada memperhatikan langit sebelah sana. Ini termasuk apa? Su'ul adab ma Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga berfirman, Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang serta apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi ini benar-benar terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana langit tanpa tiang, bagaimana matahari berputar terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui waktunya, zamannya, tempatnya dia berputar. Ya, cahayanya yang kita hanya berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah ciptakan bulan, bagaimana Allah ciptakan angin, ya, belum lagi makhluk-makhluk penghuni langit. Kemudian alhamdulillah, yang berikutnya, yang kedua, agar kita tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita perhatikan ayat-ayat syar'iyyah. Kita perhatikan ayat-ayat syar'iyyah, ya, ayat-ayat syar'iyyah. Yang termasuk ayat syar'iyyah termasuk apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, juga termasuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan dalam apa? Dalam syariat agama ini menunjukkan apa? Hikmah yang begitu banyak terkandung padanya ilmu dan kemaslahatan untuk manusia, dan pada syariat ini ada hal-hal yang menjauhkan manusia dari malapetaka. Allah kalau perintahkan sesuatu pasti ada hikmah, ya, manfaat, maslahat. Allah jika larang sesuatu pasti ada bahaya untuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Ya, ini surat yang harus dihafal. Di antaranya apa? Dalil bagi kita. Ayat ini sebagai dalil bagi kita untuk kita hafalkan. Ya, maka apabila mereka memperhatikan Al-Quran, mereka mentadabburi Al-Quran, kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Antum lihat aturan-aturan manusia, katakan aturan polisi, bikinan manusia, atau aturan pemerintah, bikinan manusia, atau aturan kepala rumah tangga di dalam rumah, lingkup yang paling kecil. Kalau kita buat aturan, pasti aturan itu ada saatnya apa? Akan terbentur dengan aturan yang lain. Pasti dan pasti. Kenapa? Karena bikin aturan manusia. Kita bikin aturan satu ini ternyata berbenturan dengan manusia yang lain. Ya, kenapa?
pasti ada benturannya, pasti ada yang menyelisihi. Lain halnya dengan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Demikian, kalau seandainya kita mentadabburi Al-Quran, ya, seandainya ya sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka mendapatkan pertentangan yang begitu banyak. Kok bisa ya ayat satu bertentangan dengan ayat yang lainnya? Kalau itu bukan dari Allah, pasti Al-Quran bikinan manusia ada benturannya. Ya, sebagaimana disebutkan ya dalam kisahnya Khilafah Ma'mun kalau nggak salah. Waktu itu ada seorang lelaki yang dia pandai kaligrafi, tulisan yang indah dan menulis Arab. Dia palsukan Injil, dia palsukan Zabur, dan kitab palsu dia dibeli dengan apa? Sangat laku keras. Suatu ketika khalifah ini ingin dia masuk Islam, ya, dan dia tidak ingin masuk Islam. Berapa saat kemudian khalifah ini ketemu dengan orang ini, sudah didapati masuk Islam. Ditanyai, kenapa kamu masuk Islam? Dijawab oleh dia, saya masuk Islam ketika saya memalsukan Injil dan Taurat, ya. Injil dan Taurat semuanya laku keras. Tetapi ketika saya coba palsukan Al-Quran, satu pun gak ada yang membeli Al-Quran bikinan saya. Kenapa? Bahwasanya dia tahu, ya, dia Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kamilah yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Kamilah yang menjaganya. Siapa yang menjaga Al-Quran? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Ya, Allah lah yang menjaga Al-Quran. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Ya, cara Allah menjaga Al-Quran, ya, sebagaimana Allah sebutkan, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan ad-dzikra, yaitu Al-Quran, juga termasuk al-hadis, ya. Dan kamilah yang menjaga Al-Quran dan hadis tersebut. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Dengan adanya para sahabat penghafal Al-Quran, dengan adanya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai dengan adanya para penghafal Al-Quran di zaman sekarang. Dijaga oleh mereka. Melalui mereka Allah menjadikan sebab terjaganya Al-Quran. Ketika ada orang memalsukan, ya, selalu ketahuan siapa yang memalsukan Al-Quran. Ini rahmatullah, kalau kita perhatikan apa? Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran dibikin oleh manusia, pasti Al-Quran akan banyak benturannya. Ayat dengan ayat benturan, ayat dengan hadis benturan, hadis dengan hadis benturan, ya, hadis dengan ayat benturan. Tapi kalau yang membuat Allah, ya, lihat, antara ayat dengan ayat gak ada ceritanya benturan, gak ada ceritanya ayat dengan ayat bertentangan, gak ada. Kalau ada orang yang mengatakan ayat benturan dengan hadis, hadis bertentangan dengan hadis yang lain, hadis bertentangan dengan ayat, ketahuilah ada 3 hal yang perlu kita tadabburi. Kalau ada hadis berbenturan dengan hadis, ketahuilah di situ bisa jadi ada hadis yang sanadnya bermasalah. Satu. Kedua, kalau antum dapati, ya, ada pertentangan dalam hadis, kemungkinan yang kedua adalah bisa jadi hadis ini dimansuhkan oleh hadis yang lain. Ketiga, kalau kita dapati Al-Quran atau hadis nampaknya benturan, perlu diketahui yang benturan sebenarnya adalah akal kita, dangkalnya kita untuk memahami apa? Ayat-ayat syar'iyah. Ini 3 hal yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui ma'rifatullah, ya, yang ketiga adalah hendaknya kita mengetahui atau ma'rifah yang kita perlukan, yang dikaruniakan oleh Allah di hati orang yang beriman. Allah berikan ma'rifah ini kepada apa? Hati orang yang beriman, sehingga seakan-akan apa? Ia melihat Robnya dengan mata kepalanya. Nabi ketika ditanya Jibril, apakah ihsan? Dalam hadis yang panjang, hadis Jibril, mal Islam,
mal iman, mal ihsan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Orang yang Islam belum tentu dia apa? Orang yang beriman, orang yang mukmin. Tapi orang yang mukmin pasti dia muslim. Dan orang yang mukmin belum tentu dia muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti dia muslim dan mukmin. Ya, sekarang apa definisinya ihsan dalam hadis ini? Ya, dalam hadis ini disebutkan, dikenal dengan hadis Jibril, bahwasanya definisi ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini definisi apa? Ihsan. Yaitu apa? Hendaknya lah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu itu melihat Allah. Seolah-olah kita melihat Allah tanpa apa? Tanpa harus membagaimanakan Allah. Allah itu matanya seperti ini, Allah tangannya seperti ini, Allah kakinya seperti ini. Enggak. Ya. Seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau nggak bisa seolah-olah kita melihat Allah, maka jadilah apa? Seolah-olah Allah lah yang selalu mengawasi kita, memantau kita. Nah, ini rahman wa rahmakumullah jami'an, termasuk apa? Ma'rifatul abdi rabbah. Ma'rifatul abdi rabbah. Kemudian lanjut mu'alif rahimahullah, lihat halaman 67. Lanjut mu'alif rahimahullah ta'ala, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala sesembahanku, dan gak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala bagiku. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwallahi alam. Dan segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Maka dari sini antum diajarin atau diberikan info oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, apa definisinya alam. Antum sering nyebut alam semesta. Apa sih artinya alam? Alam sebenarnya dari bahasa Arab. Ya, alam itu artinya apa? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu di luar Allah itu berarti alam. Segala sesuatu di luar Allah, selain Allah, itu namanya alam. Ya, makhluk Allah inilah dinamakan alam. Wa amma wahidun min dzalika al-alam. Ya, dan sedangkan aku adalah salah satu dari alam tersebut, yaitu apa? Penulis. Penulis siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi juga termasuk alam. Berarti kita manusia termasuk alam apa bukan? Termasuk alam. Gak usah dibayangin alam itu matahari, ya bumi. Bukan. Ternyata apa? Semua makhluk Allah ini apa? Termasuk apa? Alam. Dan kita termasuk apa? Salah satu dari alam tersebut. Kemudian rahmatullah, sebagaimana dikatakan, yaitu Al-Allamah Ibnu Qasim, ya, Alhamd tadi disebutkan dalilnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah untuk apa? Rabb semesta alam ini. Alhamd artinya adalah ats-tsana 'alal mahmud ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'dhimihi. Ini artinya alhamd. Kalau antum sering bilang alhamdulillah, apa sih artinya alhamdulillah? Ini artinya apa? Ats-tsana, pujian. 'Alal mahmud, atas yang dipuji. Ma'a hubbihi, disertai rasa cinta. Wa ijlalihi, ya, wa ta'dhimihi, dan pemuliaan dan pengagungannya. Ya, ini apa? Termasuk alhamd. Definisi alhamd. Antum sering bilang alhamdulillah, tapi nggak tahu artinya alhamdulillah. Ya, ketika antum beda, makanya sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Razak juga bin Abdul Muhsin Al-Badr, beda antara orang yang bisa bahasa Arab, orang yang tahu arti bahasa Arab, dengan orang yang nggak tahu artinya. Beda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang punya ilmu sama orang nggak punya ilmu, termasuk ilmu bahasa Arab? Kata beliau, orang yang tahu bahasa Arab
tahu maknanya, maka apa? Dia akan lebih mentadabburi apa yang dia lakukan. Ya, dia akan bisa memaknai apa yang dia amalkan. Seperti sholat. Sholat yang orang tahu artinya, bahasa yang dia baca, dengan orang yang sholat tapi nggak tahu artinya, beda. Khusyuknya juga beda. Ya, khusyuknya juga beda. Ketika takbir aja, Allahu Akbar. Sudah tahu artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Diagungkan, artinya Allahu Akbar. Ketika baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia resapi artinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutlak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam ini. Kemudian dia masih menghayati hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Ketika dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia tahu makna dari hadis ini apa? Allah akan menjawab bacaan kita. Hammadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Allah jawab lagi, Athna alayya abdi, hambaku banyak-banyak memujiku. Maliki yaumiddin. Kemudian dijawab lagi, Majjadani abdi, hambaku banyak mengagungkanku. Coba, ketika sholat dibayangkan seperti ini, lebih khusyuk yang dia rasakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian apa kata Allah? Hadza li wa hadza li abdi wa lahu masa'al. Ini separuhnya untuk aku, separuhnya untuk hambaku, terserah hambaku mau minta apa. Coba. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ada qulu li abdi. Ini semuanya untuk hambaku, silakan. Dia mau minta apa, selama enggak minta haram silakan. Coba aja. Beda makanya orang yang paham dan orang yang enggak paham. Makanya penting belajar bahasa Arab. Ya, termasuk antum belajar sekarang ditulis satu demi satu seperti makna alhamd. Alhamd huwa thana 'alal mahmud ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Antum paham? Memuji, pujian atas apa yang dipuji disertai rasa cinta, pemuliaan dan pengagungan, inilah alhamd. Jadi kalau antum alhamdulillah berarti apa? Otomatis dalam hati antum apa? Antum muji Allah, antum mencintai Allah, memuliakannya, antum juga mengagungkannya. Makanya kalau bilang alhamdulillah, jangan di ujung lisan. Ada orang meninggal, alhamdulillah. Ini sering dilupakan. Meninggal kok bilang alhamdulillah. Ya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Juga ucapkan alhamdulillah. Ketika awal kena musibah, langsung apa? Hati dia pasrahin sama Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak apa? Tidak mencela takdir. Kenapa? Karena awal ketika kena musibah, dia bersabar di awal dia kena musibah. Inilah hakikatnya sabar yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alam itu adalah satu. Jamaknya alam yaitu apa? Awalim dan alimun. Ya. Alamun, ya. Awalim atau alamun. Nah. Kemudian berikutnya makhluk. Kita sudah tahu alam. Kemudian ada istilah yang lain, ada istilah namanya makhluk. Ya. Jamaknya makhluk apa? Makhlukat. Ya, makhlukat. Apa sih definisinya makhluk? Ya, ma'aujada ba'dal adam. Ya. Ma'aujada ba'dal adam. Ya, yaitu segala sesuatu yang ada didapati setelah sebelumnya nggak ada. Itu namanya makhluk. Namanya makhluk sesuatu yang dicipta. Berarti apa? Sebelumnya nggak ada, kemudian jadi ada. Nah, yang nggak ada menjadi ada, itu namanya makhluk. Ya, namanya makhluk. Nah, kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas bagi kita untuk apa? Kalau sudah tahu tauhid seperti ini, apa? Nggak pantas untuk kita berbuat maksiat. Malu untuk berbuat maksiat. Semakin orang yang tauhidnya kuat, semakin dia apa? Jadi orang alim, semakin dia orang yang paling takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmatullah, sebagaimana dikatakan oleh syair ya dalam
syairnya, ya. Kalau kita tahu tauhid seperti ini, ya, maka kita akan apa? Menjadi orang yang bertakwa dan semakin takut dengan dosa, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Ya, sesungguhnya orang yang takut Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Dari hamba-hamba Allah, dari kalangan orang-orang yang berilmu. Para ulama, ya. Seandainya kita menjadi orang-orang yang berilmu, apa? Kita akan menjadi orang yang semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ma'rifatul Rabb, ya, ma'rifatul abdi rabbah semakin kuat. Pengetahuan seorang hamba kepada Rabbnya semakin kuat. Ya. Allah juga berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu apa? Mencegah seseorang dari perbuatan fuhush dan kemungkaran. Mencegah dari perbuatan apa? Fuhush dan mungkar. Kalau ada orang yang salat tapi masih suka berbuat maksiat, kata-katanya masih kotor, matanya masih suka jelalatan, tangannya masih berbuat zalim, hatinya masih suka apa? Melakukan amalan-amalan kezaliman hati, ya. Ketahuilah, sholat dia bisa-bisa nggak diterima di sisi Allah, atau sholat dia perlu dikoreksi. Nah, kalau ada orang sholat tapi mulutnya masih nggak dijaga, orang sholat tapi matanya nggak bisa dijaga, orang sholat kemaluannya nggak bisa dijaga, orang sholat tangannya suka zalimin orang, ya, orang sholat tapi lidahnya, bibirnya suka ghibah pada saudaranya, ketahuilah, sholat dia perlu dikoreksi. Ya, sholat dia perlu dikoreksi. Kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Berarti apa? Dia bisa jadi apa? Berilmu tapi nggak beramal. Ya, atau bisa jadi dia beramal tapi tanpa ilmu. Ya, beramal tapi tanpa ilmu. Sebagaimana syair mengatakan, "Fawa ajaba kaifa yu'sa al-ilah am kaifa yajiduhu al-jahid. Wallahu fi kulli tahrikatin wa taskinatin abada syahid. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu al-wahid." Ini diantara apa yang disampaikan syair sangat ajib banget, ya. Bagaimana seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana dia menjadi orang yang makar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal setiap gerakan dia, setiap tenangnya dia selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid, ya. Dan setiap yang ada pada sesuatu itu adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa dia Allah adalah Al-Wahid. Dia adalah Allah adalah Al-Wahid. Di sini semakin kita mentadabburi, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi apa? Ahli tauhid juga. Ahli tauhid. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, ya, ketika disebutkan muallif rahimallahu taala, fa idza qila laka, untuk lihat halaman 70, bima arafta rabbak, dengan apa kamu tahu Rabb kamu? Faqul, maka katakan, bi ayatihi wa makhluqatihi, adalah dengan ayat-ayat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa makhluqatihi, ya, wa makhluqati, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayat bisa jadi apa? Ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat syar'iyah termasuk apa? Apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari As-Sunnah, dari hadis Nabi SAW. Adapun ayat kauniyah seperti yang ada di alam semesta ini, dari proses alam, ya, sehingga apa? Kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba dari ayat syar'iyah saja. Kita dilarang makan pakai tangan kiri. Ya. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui lisannya Nabi SAW, ketika tidur, adab tidur, doa agar kita dijauhkan dari apa? Bahaya mara bahaya hewan ataupun dari kalangan jin. Ketika tidur ada sunnah yang dilupakan. Untuk apa? Membuka selimutnya, mengkibaskannya, baca bismillah. Khawatir apa? Khawatir ada hewan di balik bantal atau selimut dia. Khawatir ada kalajengking dan lain sebagainya. Dijauhkan dari apa? Dari bahaya hewan. Juga dijauhkan dari bahaya apa? Dari kalangan makhluk Allah, dari kalangan jin. Coba, betapa indahnya
syariat ini. Nah, dengan ini apa? Kita semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat makhluk Allah dari ciptaan Allah yang begitu banyak, yang tak nampak ataupun nampak. Yang tak nampak seperti di bawah lautan, kita nggak tahu ada hewan apa, misteri di bawah lautan. Nah, fa makhluqat, ya, jamak dari makhluk. Dan asalnya makhluk tadi apa? Al-khalq ijadul ma'dum ala taqdirihi wastiwa'i. Yaitu apa? Ciptaan yang Allah jadikan, ya, sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Inilah makhluk. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 101, Badi'us samawati wal ard. Kenapa? Karena as-samawat wal ard sebelumnya nggak pernah dicipta. Allah yang menciptakan. Sebelumnya langit dan bumi itu nggak ada. Kemudian Allah adakan. Inilah namanya makhluk. Fatirus samawati wal afatirus samawati wal ard. Ya. Ini apa? Allah juga yang memunculkan apa? As-samawat wal ard. Kemudian lanjut mu'alif rahimallahu ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang. Ya, malam dan siang. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang. Adapun di daerah kutub Allah ciptakan lain. Ya, siang itu ada sekitar 6 bulan. Ya, malam bisa 6 bulan, coba ajib. Ini termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maghrib di sana masih terang benderang. Di kita maghrib sudah dalam keadaan gelap, ya. Wasyamsu wal qamar, Allah ciptakan asyams wal qamar, matahari dan bulan. Enggak ada tiang, enggak ada tali atau senar apapun, ya, yang menggantung, tapi mereka bisa terbang, ya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, dan janganlah kalian menyembah, yaitu menyembah matahari dan menyembah bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sembahlah, ya, kalian sembahlah Dia yang menciptakan langit, bumi, malam, siang. Jikalau apa? Jikalau kalian in kuntum iyyahu ta'budun, benar-benar apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada pelajaran tauhid. Ya. Pertama, coba antum perhatikan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. La tasjudu lisyams wala lil qamar. Antum lihat matahari dan bulan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hanyalah makhluk. Ya. Mereka hanyalah makhluk yang sebelumnya enggak ada, Allah jadikan ada. Seandainya mereka menjadikan matahari dan bulan sebagai Allah, sebagai Rabb, sedangkan mereka itu ada permulaan kapan dicipta, maka ini apa? Sangat menyelisih akal as-salim, akal yang benar, akal yang sehat. Ya, bagaimana mau menyembah matahari dan bulan? Ya, padahal matahari dan bulan ada saatnya dicipta. Mulai kapan dicipta? Maka itu tidak mungkin. Ya, maka itu tidak mungkin. Oleh karena itu apa? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sujud, jangan sembah kepada apa? Matahari dan bulan. Ya, sujud termasuk ibadah apa bukan? Ibadah. Bahkan sujud termasuk apa? Nihayatut ta'zim, yaitu pengagungan yang paling ujung, paling puncak itu sujud. Ya, makanya kalau ada sholat jenazah, ada rukuknya enggak? Ada sujudnya enggak? Karena kita enggak boleh rukuk dan sujud kepada mayit, kepada makhluk, enggak boleh. Ya, wah, juga demikian. Ya, sujud kepada apa? Matahari dan bulan. Karena itu apa? Nihayatut ta'zim, sesuatu yang khusus untuk Allah itu termasuk ibadah. Dan sesuatu yang khusus Allah untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian dipalingkan kepada selain Allah. Syirik apa bukan syirik? Nah, sarful ibadah li ghairillah fahuwa syirik. Ini kaidah. Ya. Sarful ibadah li ghairillah wa hiya min khasaisillah fahuwa syirik. Segala sesuatu yang khusus untuk Allah kemudian dipalingkan kepada selain Allah, maka itu termasuk apa? Kesyirikan. Jangan seperti orang-orang kuburiyun. Orang-orang kuburiyun mereka mengatakan kalau iktikaf di kuburan, berdoa di kuburan, ngalap berkah di kuburan, ya,
itu bukanlah termasuk syirik. Kenapa? Karena definisi syirik itu menjadikan Allah, ada Allah yang lain selain Allah, ada Rob lain selain Allah. Ini termasuk apa? Pengkebiran makna syirik. Syirik lebih luas daripada itu. Ya. Apa definisi tauhid? Tauhid lawan dari syirik. Apa artinya tauhid? Ayyuwahidullah. Ayyuwahidallah, ya, fima min khasaisillah min rububiyatih wa uluhiyatih wa asma' wa sifatih. Yaitu apa? Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, yang itu merupakan kekhususan Allah dalam perkara uluhiyahnya, rububiyahnya, dalam perkara asma wa sifatnya. Dan sujud termasuk apa? Uluhiyah, rububiyah, apa asma wa sifat? Uluhiyah. Dia termasuk kekhususan apa? Bahkan nihayatut ta'zim, ta'zim yang paling agung, sujud. Ya, makanya orang-orang di masa silam ketika melihat bulan langsung nyembah bulan, orang jahiliyah. Ketika esoknya lihat matahari, ternyata matahari lebih besar daripada bulan. Akhirnya matahari yang disembah. Nah, mereka terkecoh dengan apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa berhenti sampai matahari? Kenapa enggak sampai berpikir siapa yang menciptakan matahari? Nah, demikian ketika terjadi gempa bumi atau tsunami di Aceh, mereka selalu berpikir dunia dan dunia. Ya, mereka pikir bahwasanya tsunami di Aceh, ya, sampai air lautnya dengan kecepatan sampai 1000 km per jam, 800 km per jam, ya, ombak sampai 30 meter. Mereka beranggapan seperti mereka yang ahli gempa mengatakan ini karena pergeseran lapisan bumi di bawah laut, sehingga air laut masuk kemudian memuntahkan air laut dengan kekuatan yang tinggi, yang besar, sehingga menghantam. Kenapa mereka nggak berpikir siapa yang menggeser lapisan bumi? Bukankah malaikat? Ya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Nggak ada yang tahu pasukan Allah dari para malaikat ini kecuali Allah sendiri. Ya, kenapa mereka nggak bilang? Kenapa mereka berhenti sampai pergeseran lapisan bumi? Tapi kenapa nggak bilang siapa yang menggeser lapisan bumi? Demikian. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mereka berpikir siapa yang menciptakan matahari dan bulan, sehingga mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmatullah. Makanya Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sembah matahari, jangan sembah bulan, apalagi sembah gajah, sembah sapi, sembah pohon, ya, dan sebagainya, sembah kuburan, ya. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sembahlah, kalian sembahlah Allah yang dia yang mencipta itu semua dari makhluk. Kalau apa? Kalau kalian benar-benar orang yang beribadah kepada Allah. Artinya apa? Kalau kalian benar-benar orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun. Ya, di sini menunjukkan apa? In kuntum iyyahu ta'budun artinya apa? Jika kalian benar-benar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya kata mu'allif rahimahullah dalam halaman 70, wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin thumma istawa 'alal arsh yughshil lail an-nahara yatlubu hadithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Berikutnya Allah berfirman, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, dalam 6 masa. Dalam 6 masa, lalu bersemayam di atas arsy. Diartikan bersemayam. Semayam di sini jangan diartikan semayam di sini adalah semayam yang menyamakan Allah dengan makhluk, nggak boleh. Kita misalkan sedang bersemayam sekarang, tapi jangan kita ngayal, semayamnya kita sama dengan semayamnya Allah. Semayamnya Allah sama dengan semayamnya kita, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh membagaimanakan. Ini hanya maksud apa? Maksudnya ta'wil yang artinya tafsir. Semayam, bagaimana semayamnya cukup, nggak usah dibahas. Ya, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya, nggak usah dibahas.
Apakah bersila, apa kakinya selonjor, apakah kakinya di atas kursi, nggak usah dibahas. Apa Allah nggak memerintah kita, nggak memberikan beban kepada kita untuk membahas bagaimana Allah beristiwa. Dan itu termasuk apa? Su'ul khulq ma'allah, ya, akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bakal masuk apa? Tashbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini nggak boleh. Tashbih itu ada dua. Tashbih al-makhluk, ya, billah, atau tashbihullah bil makhluk. Ya. Ada dua tashbih, penyerupaan. Menyerupakan Allah dengan makhluk, ada yang menyerupakan makhluk dengan Allah. Contoh menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti apa? Seperti apa dan seperti siapa? Ada yang bisa jawab? Hah? Menyamakan Allah dengan makhluk seperti apa dan seperti siapa? Hah? Ayo, dapat minyak wangi nih. Menyamakan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk seperti siapa? Hah? Seperti apa? Hah? Kaum Yahudi, ahsan. Ya, contohnya apa? Ucapan mereka, Yadullahi maghlulah. Juga ucapan mereka diantaranya apa? Allahu fakir. Mereka mengatakan Allah fakir. Berarti apa? Menurunkan derajat Allah seperti derajat makhluk. Seperti siapa tadi? Antum dapat parfum. Masya Allah. Yang ngasih parfum dapat parfum. Nah. Yang kedua, menyamakan apa? Menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasara. Ya. Mereka menyamakan makhluk dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Isa dianggap sebagai, ya, ahsan. Fadhal. Ya, wangi nih. Hasil oleh umrah nih. Si bawa Mekah nih. Baik, ahsan tuh. Ini nggak boleh. Mana yang lebih besar? Dari dua hal ini mana yang lebih besar kira-kira? Keyakinan dua ini mana yang lebih besar? Dua-duanya sama-sama besar. Tapi yang lebih parah yang mana? Yang lebih parah yang mana? Dua-duanya parah. Tapi yang paling parah keyakinan yang mana? Hah? Yang lebih parah dengan apa? Keyakinan orang Yahudi. Menurunkan derajat Allah seperti makhluk. Mengatakan Yadullah maghlulah, Allah fakir. Ya, dua-duanya parah, tapi yang Yahudi lebih parah. Baik. Kemudian rahmanakumullah jami'an. Lanjut, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, dan Dia yang menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Ini rahmanakumullah. Kemudian antum perhatikan, disebutkan di sini, tsummastawa 'alal arsy. Ya, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, ya, berapa? Sittata ayyam, 6 masa. 6 masa. Dan Allah menciptakan langit dan bumi tidaklah apa? Tidaklah bersusah payah, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ada yang mengatakan, menafsirkan istiwa dengan semayam itu nggak boleh. Sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Ada yang mengatakan boleh. Itu hanya menafsirkan tapi tanpa membagaimanakan. Nah, ulama khilaf. Ya. Pak, di sini juga ada pelajaran apa di antaranya? Pelajaran tentang apa? Asma sifat Allah Subhanahu wa taala. Tsummastawa 'alal arsy. Allah beristiwa. Allah beristiwa. Dan apa? Bagaimana istiwanya Allah? Istiwa Allah Subhanahu wa taala apa? Yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Istiwanya Allah sesuai dengan apa? Keutamaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah. Ya, yang kata Imam Malik, dia mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wal imanu bihi wajib was su'al anhu bid'ah. Kata Imam Malik, istiwanya Allah maklum. Udah. Allah sudah datang demikian istiwa, ya sudah.
Gak usah membagaimanakan. Dan membagaimanakan bagaimana beristiwanya Allah itu majhul, gak dijelaskan. Wal iman bihi wajib. Dan beriman dengan istiwanya Allah itu wajib. Wasu'al anhu bid'ah. Dan bagaimana tanya, bagaimana beristiwanya Allah itu adalah pertanyaan bid'ah. Ya, ini di antara apa yang diajarkan Imam Malik kepada kita. Nah, kemudian rahimahumullah disebutkan dalam akhir ayat ini, tabarakallahu rabbul alamin. Antum perhatikan, tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Antum berarti dapat faedah di sini. Tabarak itu seperti makna apa? Subhanallah. Artinya tabarak apa? Seperti apa? Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang mereka prasangkakan. Ya. Maha suci Allah dibersihkan dari segala aib-aib yang apa? Yang mereka ahlul kalam prasangkakan. Ya. Wa tabarakallah sama dengan apa tadi? Subhanallah. Dan antum lihat di sini, tabarakallahu rabbul alamin. Tabarak itu adalah lafaz khusus Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Tabarak lafaz khusus Allah. Antum enggak boleh bilang tabaraka ya Om Jukito misalnya. Enggak boleh dong. Ya. Tabaraka fulan, enggak boleh karena lafaz tabarak itu hanya untuk. Maka kalau antum bilang Masya Allah tabarakallah, disebutkan oleh para ulama kurang pas. Karena kalau antum bilang tabarakallah, sebenarnya antum hanya memuji Allah seperti subhanallah. Gak ada unsur apa mendoakan keberkahan objek yang antum lihat. Ya. Seperti apa kalau antum bisa lihat, wah Masya Allah jiwet motornya baru ini. Jangan lupa doakan keberkahan. Antum lihat, walaupun hati antum gak hasad, cukup antum takjub dengan motornya kecap nih, tiba-tiba bannya gak muter. Ya, tiba-tiba di starter nggak bisa, tiba-tibanya akinya drop. Ini apa? Berarti apa? Dampak terlempar air. Untuk melemparkan mata air, hanya dari harus banyak-banyak sering baca amalan keberkahan. Masya Allah, barakallahu fiik ya akhi. Ya. Nah, kenapa? Khawatir kalau nggak dibacakan keberkahan kena air. Ingat, nggak perlu kita bilang hati saya bersih kok, hati saya nggak ada hasad, saya senang kok dia punya motor baru, ya, biar nggak kena kelempar air. Bukan begitu. Nah, antum lihat kisahnya siapa? Sahal bin Hunayf dengan siapa? Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ketika melihat Sahal bin Hunayf yang kulitnya sangat putih bersih, ini sahabat hatinya bersih, hatinya nggak kotor. Tapi apa? Gara-gara mata dia melihat kulit yang bersih dari Sahal bin Hunayf, langsung Sahal bin Hunayf jatuh kejang-kejang pingsan. Bukan karena hasad, bukan, tapi karena takjub saja. Makanya Rasulullah bilang apa? Alla barrat alama yaqtul ahadukum akha. Atas dasar apa? Salah satu dari kalian membunuh saudara kalian. Ini menunjukkan apa? Ain pandangan mata jahat ini bisa membunuh saudara kita. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim At-Tayalisi At-Tahawi, kata Nabi SAW, inna aktsaran nas mautan ba'da qada'illahi wa qadarih bisababil ain. Banyak manusia yang mati meninggal setelah qada dan qadarnya Allah. Kenapa? Karena mata yang jahat. Setelah takdir Allah, karena mata jahat itulah banyak orang meninggal. Sampai disebutkan Nabi dalam riwayat yang lainnya, sampai kalau orang kena ain, dia sampai mikir naik tebing tinggi, naik tempat tinggi, kemudian menjatuhkan dirinya untuk bunuh diri. Coba aja. Makanya tadi ini biker lihat temennya helmnya, masya Allah harganya mahal, ya, masya Allah, ya sepatunya ini ngejreng, ya masya Allah aji, ban motornya masya Allah medzer, gitu kan. Oh, ada lagi, wah yang ciri-ciri orang yang gampang melempar ain adalah orang yang bubut dunia. Dia apa? Mudah heran dengan dunia, gampang kaget dengan dunia. Dia temennya punya dunia yang mahal, wah. Ini ciri-ciri orang matanya tajam, bisa apa? Melemparkan ain. Makanya hati-hati. Sering doakan keberkahan. Masya Allah, barakallahu fiik ya akhi. Allah ibarik alaik wa alaiha. Nah, jangan lupa kalau
dapat kendaraan baru, motor, mobil, istri baru, rumah tangga, termasuk apa? ART baru, pegang kepalanya. Kalau ART bukan antum pegang kepala ART, istri antum pegang kepala ART. Doa apa? Jangan lupa nih, ya. Yang ditinggalin jangan lupa. Pegang kendaraan itu sebagai Nabi bersabda, kalau ada seorang laki baru menikahi wanita atau membeli budak atau baru beli kendaraan, waktu itu zaman Nabi apa? Bair, onta. Berarti kalau antum motor, pegang jok motor antum. Kalau zaman Nabi pegang punuk ontanya, saking doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Itu penting. Oh, ini motornya baru, nggak baca doa, bisa-bisa hilang kendali nanti, ngeri kan? Nah, makanya doa ini dihafalin ya. Nah, ya Allah, aku berharap kepadamu ya Allah, minta kebaikan darinya. Dari istri baru, kendaraan baru, ART baru, gitu kan ya. Dan Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya dia dan jeleknya tabiat dia. Termasuk motor ini juga punya tabiatnya yang buruk. Nih, baca doa ini. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Tadi kalau melihat satu yang takjub, apa kata Nabi SAW? Ala barrak, kenapa nggak kamu doakan keberkahan? Makanya doa keberkahan apa? Barakallahu fiik, Allahumma barik, ya barakallahu alaik. Ini yang disebutkan para ulama pendapat yang paling benar. Bukan Masya Allah tabarakallah, tapi yang seperti ini. Ya, karena kalau Masya Allah tabarakallah antum hanya apa? Mengarah kepada atas. Antum hanya maha suci Allah, tapi nggak mendoakan keberkahan apa yang antum lihat. Tapi kalau barakallahu fiik, barakallah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada objek yang kita lihat. Ya. Nah, kalau tabarakallah itu termasuk apa? Fi'il lazim, kata kerja nggak butuh objek. Tapi kalau yubarikallah alaik, Allah mabarik, termasuk apa? Fi'il muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, itu yang perlu kita bekalin untuk diri kita. Kemudian apa sih maknanya Rabb? Rabb semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi nggak tahu artinya Rabb. Ya, Rabb, ya, maknanya Rabb, ya, mimma yutlaqu alaihi al-ma'bud. Jadi artikan apa? Yaitu yang dimutlakan kepadanya peribadatan. Mutlak kepada siapa? Kepada Allah, Rabb. Ya. Sebagaimana yutlaqu alal khaliq wal razzaq wal malik wal munsarif wa murabbi jami'al khalqi bin ni'ami. Sebagaimana apa? Dimutlakan al-khaliq. Al-khaliq sang mencipta adalah Allah. Ar-razik adalah Allah. Al-malik Allah. Ya. Maka ini apa? Yang mutlak untuk diibadahi ya Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai para manusia, sembahlah Rabb kalian. Itu apa? Ibadahilah Rabb kalian dengan tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta tolong. Dan minta tolong juga termasuk ibadah. Isti'anah termasuk ibadah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik. Termasuk syirik. Baik. Sepertinya kajian kita pada kali ini cukup sampai di sini. Antum lihat sampai pada halaman 70. Sampai halaman 70. Dan berikutnya ada 3 pertanyaan yang ingin ana ajukan, ya, yang insya Allah yang bisa menjawab dapat hadiah wewangian nih. Ya, kata Aisyah radhiyallahu an, ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, ahabbu ilayya dunyakum at-thayyib wan nisa. Yang paling kucintai dari dunia kalian adalah apa? Wewangian dan wanita. Pertanyaan pertama, siapa yang mau jawab? Pertanyaan pertama, coba kita minta kecap. Kecap, kira-kira siapa yang antum tunjuk kecap? Nah, ajib ini, ajibnya ini. Nah, siapa? Baik, Hazam. Baik, pertanyaannya, Akhi Azam, karena dia nyatet, Masya Allah. Pertanyaannya, kalau ada orang yang mengatakan dalil itu bertentangan, hadis bertentangan dengan hadis. Contoh,
Nabi bersabda, la adwa wala tiara. Nggak ada penyakit menular, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lainnya, Nabi bersabda, la yuridanna mumridun an musih. Jangan campur orang yang sakit sama orang yang sehat. Berarti Nabi yang tahu ini bisa menular. Ya kan? Ini bisa menular berarti. Padahal dalam hadis yang lainnya, apa? Dikatakan nggak ada penyakit menular. Sekarang, kalau ada yang mengatakan, ini hadis ini bertentangan. Kalau nampak hadis bertentangan, ada 3 kemungkinan yang perlu diulas. Apa 3 kemungkinan tersebut? Tafadhal. Tafadhal. Apa 3 hal tersebut? Satu. Satu. Ya, satu. Apa? Sanadnya bermasalah. Kenapa? Sanadnya bermasalah. Ahsan, barakallahu fiik. Yang kedua? Dimaksudkan oleh hadis yang lain. Betul. Ya, yang berikutnya? Berbenturan. Yang ketiga? Berbenturan adalah akal kita. Ahsan. Masya Allah, alaik nur. Fadal, fadal. Bantu. Baik, berikutnya Zukito. Siapa yang kira mau jawab soal nih? Pertanyaan kedua. Anggota baru yang mau jawab pertanyaan. Ahsan, Om Dian. Pertanyaannya. Baik, pertanyaannya. Pertanyaannya. Baik, pertanyaannya. Baik, sebutkan rincian yang benar dari ucapan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Tabarakallah, apa Allahumma barik, dan apa alasannya? Fadhal. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kenapa nggak pakai tabarakallah? Semoga Allah memberkahi. Hah? Semoga Allah memberkahi. Semoga Allah memberkahi. Memberkahi objek yang antum lihat. Iya. Oke. Alasan lainnya kenapa? Jauh dari ain. Hah? Agar terjauh dari ain, asap mata. Oke. Kenapa nggak pakai tabarakallah? Hah? Harusnya pakai ya. Kenapa nggak pakai? Kenapa nggak pakai tabarakallah? Kepada Allah. Kenapa? Tidak hanya kepada Allah, tidak kepada objeknya. Belum pas. Kalau tabarakallah. Belum pas nih. Berikutnya. Baik, bisa dilempar ke yang lain, foto. Antum tunjuk siapa? Antum tunjuk siapa yang mau jawab pertanyaan? Hah? Bismillah. Fadhal. Antum biar tahu dalilnya. Kok tabarakallah mau menyebar di media maya sama diajarin kita bisa tabarakallah kok pakai Allahumma barik gitu ya. Apa jawabannya kira?
Kalau tabarakallah itu lafaz khusus Allah kan? Hah? Lafaz khusus Allah. Ahsan, 1, 2. Yang kedua, kalau yang pertama tabarakallah itu tidak perlu objek ya? Betul, tabarakallah nggak perlu objek langsung, maha suci Allah. Nggak perlu objek kita lihat, nggak perlu. Iya. Ahsan, 2, 3. Oh, enggak ada. Antum diajarin jelasin nih. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Baik. Itu tabarakallah ya. Kemudian kalau pakai tabrik tadi, barakallahu fik, karena 1, dia termasuk fi'il muta'addi, butuh objek. Kedua, dalilnya Nabi bilang, Allah barrak, kenapa kamu nggak doakan keberkahan? Gitu kan? Nah, ahsan. Tapi sudah jawaban tadi mewakili. Bismillah. Masya Allah. Syukron, Mbak. Tekannya. Ahsan, saya khair. Berikutnya Akhi Damar. Oh, langsung aja. Oke. Hati-hati ya, ada damar, ada damar. Maknanya kalau damar atau damar itu artinya menghancurkan. Wah, ngeri itu. Damar kehancuran ini. Enggak, menghancurkan ini api-api yang lagi nyala pakai damkar. Baik. Pertanyaannya, tasbih, apa artinya tasbih? Bukan tasbih ya, tasbih pakai shin, bukan sin. Tasbih. Kalau tasbih kan gini. Tasbih. Tadi dibagi menjadi 2. Apa artinya tasbih dan mana yang lebih parah? Bismillah. Tasbih ya, Ustaz? Ya, Itu sama dengan ini nggak, Ustaz? Tasabuh. ahsan. Artinya apa? Menyerupai berarti, Ustaz. Menyerupakan. Ahsan. Tasbih dibagi menjadi 2. Apa aja tadi? Apa dan apa contohnya apa? Syubhatnya apa? Yang seperti yang kaum Yahudi tadi, Ustaz. Nah, itu namanya apa istilahnya? Tasbih al-khaliq bil makhluk. Al-khaliq bil makhluk. Menurunkan Menyamakan Allah dengan makhluk. iya, menyamakan Allah. Contohnya perkataan orang Yahudi apa? Allahu Fakir. fakir. Nah, kemudian yang kedua, tasbih sebaliknya. Al-makhluk Ya, Bil? makhluk disamakan dengan pakai bahasa Arab dong. Al-makhluk 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 bil khaliq. bil khaliq. Nah, keren dikit gitu ya. Nah, contohnya siapa? Contohnya kaum Nasara, Ustaz. Aywa, seperti Menyamakan Nabi Isa nah, sebagai khaliq. Ahsan. Mana yang paling parah dari 2 parah ini? Yahudi, Ustaz. Ahsan. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah. Ahsan. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa antum betul-betul nyimak. Jazakallah khair. Wah, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ikut seneng kan kajian jauh-jauh ngegas bareng-bareng, tapi apa? Nyimak kajian. Wallah ya ikhwah ya, penting antum catat. Kenapa? Beda loh ketika antum kajian lihat alam seperti ini ya, kayak gini, antum ngaji di mana, nyatetnya apa, materinya apa, lebih masuk. Dan itu termasuk apa? Di antaranya metodologi dakwah Nabi. Ketika melihat apa? Sahabat ada apa? Di antaranya tanya jawab. Ketika lihat seperti kita sampaikan dulu, Nabi melihat apa? Kambing punya tanduk, menanduk kambing yang nggak punya tanduk. Ini kan ada momen di situ, ada alam,
ada peristiwa terjadi, ya, langsung Nabi bilang apa? Sayuktas, ya, sayuktas dul jalha lidil qarna. Nanti kambing yang nggak punya tanduk akan mengkisos kambing yang punya tanduk di padang mahsyar. Ya, jadi nanti ada kisos. Apa? Kambing yang punya tanduk yang tadi ditanduk sampai mati sama kambing yang punya tanduk di muka bumi ini dibalas di kisos di yaumul kiamah. Kambing yang punya tanduk akan mengkisos kambing yang punya tanduk. Di sini diantaranya ulama menyebutkan tabiatnya orang yang lebih kuat itu sering dolimin orang yang lemah. Truk sering dolimin mobil kecil, moge sering dolimin mobil kecil. Hati-hati itu, suaranya ngabisin tempat macam-macam, hati-hati ya. Nah, ini urusannya hewan. Hewan aja akan mengkisos, apalagi manusia. Ya, apalagi manusia, ya. Jadi apa, setelah ada proses kisos di padang mahsyar, apa berikutnya yang terjadi? Hewan yang sudah mengkisos apa? Yakunu turaba. Sebagaimana orang-orang yang nanti akan masuk neraka, ya, dari orang-orang kufar, mereka melihat hewan ini, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku jadi seperti hewan. Setelah kisos mengkisos langsung jadi debu, nggak ada lagi siksa neraka. Kenapa? Orang-orang kufar baru sadar ketika di padang mahsyar mereka nggak akan mati. Ternyata digiring ke apa? Anar, neraka. Makanya mereka ngayal, seandainya aku jadi seperti hewan, jadi debu, selesai urusanku. Ya. Nah, ini diantaranya momen. Ketika ada momen, antum lihat satu tempat kajian. Kita dulu waktu di Yaman juga itu, kajiannya kita bukan hanya di masjid, tapi apa? Di padang pasir, di dekat pohon-pohon anggur, di bawah pohon delima. Saat itu apa? Momen sampai sekarang. Oh, dulu Syekh kita menyampaikan satu hadits ini, faedah tentang ini. Ya, antum nikmati saja, masya Allah. Apa? Kajian bonusnya ngegas, ya, bersama kajian ala Baker ini. Ya, semoga apa yang antum merjuangkan ini jadi apa, nilai keberkahan, memberat timbangan kita di mizan hasanatina. Insya Allah itu ahibati fillah. Mungkin ada pertanyaan atau kita cukupkan? Setelah ini kita ada acara lagi nih. Bukan, ngopi lagi. Ya, jangan kabur dulu ya. Kita gas lagi. Insya Allah, enggak kecap langsung nih. Ada info insya Allah. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.